Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk ke ibadah minggu tanggal 27 September 2020. Kita bersama-sama mengakui bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta menepati janjinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan hati yang bersukacita, dengan hidung pujian. Kajian nomor 3, kami puji dengan riang. Bait 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan merenungkan sabda firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan 22. Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu pada hari ini. Pagi minggu hari ini Tuhan yang cerah, yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hidup yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kesempatan ini Tuhan kami bersama-sama jemaat GKJ TU Semarang 5 bersekutu bersama-sama datang di hadirat-Mu Tuhan, untuk memuliakan dan besarkan nama-Mu. Namun terlebih dahulu Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa
dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak hadirat Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kami, Tuhan yang telah menjadikan kami selamat di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami mau memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan, serta mendengarkan sabda firman-Mu. Kami serahkan Tuhan, kami hamba-Mu yang diberi kesempatan untuk membukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja atas kami. Tuhan senantiasa mengujikan ruang hati kami dalam kami menerima sabda firman-Mu, supaya firman menjadi kekuatan di dalam kami. Bicaralah Tuhan, berfirmanlah kepada kami jemaat-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mazmur 103 ayat 1 sampai 22, demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja-wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tampaknya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingin untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala perbuatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berbahagialah yang mendengar firman dan memelihara serta melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan. Di pagi yang indah ini kita masih diberi kesempatan untuk berbakti walaupun dalam ibadah online. Puji dan syukur kepada Tuhan. Ya, mari kita bersama-sama tersenyum sejenak. Kita untuk tersenyum, ya, senyum supaya kita bisa
diberkati oleh seluruh kita. Kita tengok, kita mungkin ada anak-anak kita di sebelah kanan, kiri, suami, istri, ya, boleh memegang tangannya atau boleh dicium, tidak apa-apa kalau itu berkeluarga. Ya puji Tuhan, kita menerima berkat pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih, pada hari ini kita belajar tentang pujian Mazmur Daud 103 yang telah kita bacakan tadi dengan judul ialah Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, mengapa Raja Daud menuliskan ini, Bapak dan Ibu? Marilah kita bersama-sama merenungkannya bersama-sama. Alkitab menuliskan bahwa Raja Daud adalah raja yang dipilih Tuhan, diurapi dan diberkati oleh Tuhan, sehingga tahta dan kekuasaannya diberkati. Nah, kunci kesuksesan Raja Daud adalah mempunyai iman yang kuat dan tekun bersekutu dengan Tuhan. Ya, kalau kita baca semuanya dalam riwayat Raja Daud, dari perjuangannya dari pemuda sampai pada akhir masa hidupnya, dan dia diberkati menjadi seorang raja Israel yang disertai oleh Tuhan, diberkati anak cucunya, ya, sehingga segala perjuangannya Raja Daud senantiasa diberkati oleh Tuhan, karena tadi kita ada suatu kunci, yaitu mempunyai iman yang kuat dan tekun bersekutu dengan Tuhan. Sebagai raja yang diberkati Tuhan, tentunya hidupnya banyak limpahan, harta tidak kurang, ya, istri boleh dua, selirnya, ya, boleh dua. Dari zaman dulu Bapak dan Ibu, ya, Pak itu. Nah, kerajaannya semakin luas, ya, tahta dan jabatan, ya, karena kita percaya orang yang diberkati Tuhan. Kita melihat kita sendiri, ya, yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan kita. Kita melihat orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam kehidupan Raja Daud yang berbahagia ini, Bapak dan Ibu Saudara, apakah dalam setiap kehariannya Raja Daud itu mengalami suatu kebahagiaan? Tentunya kalau kita baca dalam firman Tuhan, dalam Alkitab tidak. Berbagai macam persoalan pergumulan yang dihadapi Raja Daud di dalam hidupnya. Dia mengalami juga pergumulan-pergumulan yang harus dilewati sebagai seorang raja, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin negara, Bapak dan Ibu. Ya, kalau kita baca banyak sekali pergumulan Daud, ya, menghadapi teguran Allah ketika pelanggarannya, Bapak dan Ibu, yang berzina. Nah, otomatis dalam hidupnya ia merasa tertekan, ya, dalam hidupnya merasa tertekan menghadapi seperti itu. Dia melakukan suatu dosa, sehingga dosa itu harus dipertanggungjawabkan di dalam hidupnya. Kemudian menghadapi lagi tentang pemberontakan anaknya Absalom, ya, anaknya sendiri melawan ayahnya. Bagaimana kalau itu terjadi, ya, seorang anak yang memberontak, ayahnya melawan ayahnya, ya, bagaimana persoalan itu bisa terjadi? Tentunya semuanya itu mengakibatkan pergumulan bagi Raja Daud. Ya, kalau kita melihat misalnya anak kita sendiri, Bapak dan Ibu yang berani pada orang tua sampai melawan, kita mendengar pada saat ini orang yang anak-anak yang melawan orang tua, bagaimana susahnya orang tua menghadapi hal itu. Kemudian ancaman dari musuh-musuhnya yang ingin menyerang kerajaannya. Tentunya sebagai raja yang diberkati oleh Tuhan, banyak sekali negara-negara yang lain yang iri, ya, iri kepada Raja Israel, kepada Raja Daud, bangsa Israel, sehingga dia ingin merebut tahtanya. Ya, sehingga dia melengsarkan kerajaan Daud. Nah, apa yang dihadapi seperti itu, Bapak? Di dalam pertempuran. Kemudian orang-orang di sekelilingnya yang membenci dirinya sendiri. Tentunya ada, Bapak, ya, menghadapinya. Kelihatannya manis di depannya, tapi ternyata di belakangnya memasang jaring. Nah, itu ada dalam kehidupan kita pun sekarang itu ada. Nah, demikian adalah yang kita baca tadi adalah riwayat-riwayat Daud, di mana harus dipergumulkan di dalam hidupnya. Tetapi di sini kita melihat kesaksian Daud, ya, di mana Daud ini tetap senantiasa bergumul, berserah kepada Tuhan sampai pada akhir hayatnya. Bahkan kita bisa mengatakan Daud menjadi seorang yang memenang di dalam hidupnya karena ia bergumul dengan Allah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, latar belakang dari Daud.
Nah, pada saat ini di dalam kehidupan kita, pada saat ini tentunya kita merasa di hadapan sesuatu yang baru, menghadapi wabah corona COVID-19 yang belum kunjung selesai pada dunia. Tepat sudah berapa bulan yang membuat semua manusia yang hidup itu khawatir, cemas, takut, ya, karena tatanan hidupnya diubah seperti itu, ya, dimana kita yang sederhana saja tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh berkumpul, tidak harus mencuci tangan, harus hidup memakai masker, ya 100% berubah. Tidak boleh berkerumun di mana saja, harus menjaga jarak karena wabah corona ini. Kalau kita selama ini kita jalani Bapak dan Ibu, tentunya tidak terasa. Semuanya itu membuat beban hidup kita yang merasa berat. Kalau kita rasakan, ya, kalau mungkin yang tidak merasakan, ya kita merasakan itu berat. Saya sendiri pun demikian kepada Ibu, ya. Apalagi bermacam-macam banyak masalah yang terjadi saat ini disebabkan oleh COVID-19 yang harus kita hadapi, ya, di mana kita biasanya beribadah bisa berkumpul dibatasi. Kita tidak boleh nyanyi, takut nanti boleh muncrat yang menulari saudara-saudara kita, demikian. Ya, kita harus bagaimana kalau kita menghadapi yang demikian. Kemudian anak-anak kita yang kecil tidak boleh sekolah, tidak boleh belajar di sekolah, harus di rumah. Ya. Kalau di rumah kita harus mengadakan prasarana media yang bagus, ya, HP kita, mungkin internet juga membutuhkan biaya. Apalagi orang tua sekarang menghadapi anak-anak SD, TK terutama yang belum bisa belajar sendiri, sambil mengeluh. Kok tidak mau belajar Pak Adi? Ya tidak mau belajar anak-anak saya. Seperti itu yang saya laporan. Bagaimana caranya? Sudah itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan, saya tidak punya HP Pak Adi, tidak bisa mengupload video-video pembelajaran. Nah, hal yang seperti itu mengakibatkan kita suatu pergumulan yang kita rasakan. Dan senantiasa kalau itu bertumpuk-tumpuk kita seperti itu membuat beban rasanya. Di dalam pikiran kita itu sesek, ya. Memikirkan hal yang demikian. Bagaimana jalan keluarnya kita menghadapi situasi yang seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sama dengan tadi Raja Daud ketika menghadapi segala pergumulan, menghadapi segala pencobaan, menghadapi segala pergumulan hidup yang kita hadapi, itu boleh terjadi. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tetap mempunyai iman yang kuat dan kokoh dan teguh kepada Allah kita, sumber sang pencipta kita. Tentunya kalau virus corona ada di hadapan kita seizin dengan Allah, tentunya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kalau di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39, di sana mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penganiayaankah, ketelanjangankah, penderitaankah, semuanya? Tapi tidak ada, karena kasih Allah yang mengasihi kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita sebagai orang yang percaya tetap melekat kepada Kristus. Nah, marilah kita bersama-sama Bapak dan Ibu di tengah-tengah dunia yang gelap ini, yang bersama-sama kita hadapi virus corona ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mazmur Daud mengajarkan kepada kita supaya kita pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mungkin pada waktu itu Raja Daud mengalami stres, menghadapi segala itu mengalami stres. Kalau itu permasalahan yang ada, tentunya kan jiwa kita kok, ya, sesek. Bagaimana memikirkan hal itu, ya. Tentunya membutuhkan satu jalan keluar dan pelampiasan, tapi dibagi. Nah, Tuhan mengajarkan kita supaya kita pujilah Tuhan, tetap memuji Tuhan dengan jiwa kita. Ya, kadang-kadang kita menyanyi, tapi kita Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, batinku. Ya, serahkan kepada Tuhan. Mungkin pada saat ini kita tidak boleh ke gereja,
ya kan, berkumpul. Kesempatan sendiri itu diberikan di rumah. Kalau kita di rumah mau memuji Tuhan, ya mau nangis, mau apa saja di situ bebas. Ya, luangkan pada Tuhan, memuji Tuhan dengan jiwa. Bagaimana kita melakukan memuji Tuhan dengan jiwa kita, dengan hati kita? Ya. Saya senang kalau melihat Pak Juaris itu bermurau-murau ya, dengan Jawa, khasnya Jawa. Itu merupakan suatu ungkapan jiwa. Kalau saya ya senang Jawa tapi tidak seperti itu. Saya menyanyi ketika saya mungkin menghadapi sesuatu. Pertama-tama itu karena sering memuji Tuhan ya, nyebut di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Kemudian kemarin ada kesaksian kalau saya bersama teman saya di pekerjaan, teman saya kok nyanyi jodoh. Kenapa toh Mas? Urau-urau Mas, murah ini di. Oh iya, bisa dengan Jawa itu, dengan pocong apa dengan sendadan pulau pangkur. Apa yang dia bisa memuji Tuhan, sarana untuk menenteramkan jiwanya, menghibur jiwanya, yang memuliakan Tuhan. Nah, di sini mengajarkan Tuhan, memuji Tuhan dengan jiwa itu pertama-tama kita adalah melakukan kebaikan kepada Tuhan, seperti dalam Mazmur 1-13 mengatakan jangan lupakan segala sesuatu yang Tuhan telah perbuatkan kepada kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Kita tuh jadi berkati Tuhan apa adanya. Ya dengan sekarang yang dengan sendiri pribadi, apa yang diberikan kepada kita, saya Bapak dan Ibu, syukurilah itu. Jangan ada momen atau bundel dalam hatinya. Syukurilah itu. Kalau kita menerima itu dengan syukur, kita akan bahagia. Syukurilah itu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, rasa syukur ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Rasa syukur tidak nunggu mencari sugih, mainkan pintu, motorin limo, ya, makanan tidak. Rasa syukur itu kalau bisa terima itu apa berkat Tuhan kita terima pada saat ini di dalam kehidupan kita. Kalau kita terima dengan rasa syukur, terima kasih akan memberkati kehidupan kita. Itu Tuhan mengatakan kebaikan Tuhan. Kalau kita semuanya bingung kebaikan Tuhan itu apa saja, baca firman Tuhan. Pertolongan Tuhan yang ada dalam Alkitab itu di dalam bangsa Israel itu akan terjadi kepada kita. Kata Alkitabnya adalah hidup. Ya, bukan itu kan kepada bangsa Israel. Kalau bangsa Indonesia tidak, Alkitab ini hidup. Pertolongan Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel itu juga berlaku kepada kita. Hidup kita semua kepada kita. Nah, itulah mari kita bersama-sama. Aja mau contoh, imani saja tentang pertolongan Tuhan itu. Ya, kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang saya pada saat ini ya saya terima apa kebaikan Tuhan kepada kita pada saat ini. Saya terima dengan syukur rasa berkat itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Ayat 14 dan 16. Tuhan tahu bahwa kita ini adalah debu, makhluk yang lemah. Ya, Tuhan itu tahu apa ciptaannya kita sudah diciptakan. Ya, dan kita pun menyadari di hadapan Tuhan kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita adalah makhluk yang lemah, senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Senantiasa kita bisa merendahkan diri, memuliakan nama Tuhan. Kemudian ayat 17-18, senantiasa berserah dan berharap kepada Tuhan. Senantiasa berserah dan berharap kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita pada saat ini masih mengalami seperti itu, ya kita doakan, kita bergumbulan, kita bergumulkan, kita taati aturan pemerintah, kita doakan pemerintah, kita suruh menjaga kesehatan, tapi tidak dengan rasa takut atau rasa cemas, bimbang, memikirkan tidak, pasrah bagaimana dan melakukan apa yang dianjurkan pemerintah kepada kita. Ya. Kemudian kita tetap senantiasa berdoa kepada Tuhan. Tentunya kalau virus corona ini berada di Indonesia, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan dapat memisahkan kasih kita dari kasih Kristus. Karena Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Marilah Bapak dan Ibu kita semuanya, kita mau belajar tentang memuji Tuhan dengan menyerahkan segenap jiwa, hati kita dan batin kita kepada Tuhan. Kita akan memuliakan terus nama Tuhan. Apa yang diperbuatkan Tuhan kepada kita, sehingga dengan demikian kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan.
Puji Tuhan, Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama merenungkan di dalam hidup diri kita bersama-sama. Maha besar Tuhan, Allah kami, pada hari ini Tuhan, kami telah merenungkan sabda firman-Mu di dalam Mazmur 103, di mana kami harus belajar supaya kami menyembah memuliakan nama-Mu dengan seluruh jiwa, hati, dan tubuh kami. Ajarkan kami senantiasa supaya kami dapat bersyukur atas segala yang Kau berikan kepada kami. Jauhkan kami dari hati-hati yang kurang bersyukur, sehingga di dalam hati kami ada yang menuntut kehidupan kepada Engkau. Namun bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh jemaat PKJT Semarang dalam tangan kasih-Mu yang mulia. Biarlah Kau memberikan pemeliharaan kepada kami, menyertai, memberkati kami semua jemaat dari yang kecil hingga yang tua. Tuhan akan berikan berkat. Kerjaan-kerjaan kami yang harus kami lakukan, Tuhan berkati. Usaha-usaha kami yang usaha Tuhan berkati. Berkati kami semua Tuhan, dengan iman yang teguh, mengiringi Engkau Tuhan di masa-masa COVID-19 ini Tuhan, di mana kami belum boleh berkumpul bersama-sama. Namun kasih setia Tuhan tidak dapat dipisahkan dari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan. Bapak Kemi, Ibu Kemi, Ibu Kesi, Bapak Cuti, Ibu Peter Joko Suroso, Ibu Mario, serta saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang mengalami kelemahan ini. Biar Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera, mereka boleh mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan seluruh jemaat, lindungi kami dari kuasa virus COVID-19. Lindungi kami dengan kuasa kasih, kuasa Roh Kudus Tuhan, sertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kepada Engkau sebagai Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melantunkan ibadah lagu kita, yaitu Pujilah Tuhan hai jiwaku. Mungkin inilah baru tak kita mulai bisa belajar bersama-sama. Dan diberikan kesempatan kita mempersembahkan persembahan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya, puji
GKJ Semarang 5 tetap senang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima keputusan dari Tuhan. Tuhan mengutus kita. Jadilah saksi-saksi Tuhan di mana kita berada. Jadilah berkat bagi orang di sekitar kita dan terimalah berkat. Kristus memberkati kita dan melindungi kita. Kristus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Kristus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin.